Kita disebut bangsa pemalas. Kita dituduh bodoh, penakut, anti konflik, bahkan munafik. Kita dianggap religius hanya di permukaan, tapi penuh korupsi di dalam. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar gagal berpikir di sini? Yang hidup di tengah sistem timpang, atau yang menyederhanakan semuanya dari balik papan tulis? Saya di sini bukan untuk menghibur, saya di sini untuk membongkar. Bukan pakai asumsi, tapi pakai data. Bukan dengan arogansi, tapi dengan kejujuran. Guru Gembul mengklaim bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang malas berpikir, malas bekerja, takut terhadap konflik, dan hanya religius secara formalitas. Ini adalah narasi yang sangat menyederhanakan realitas sosial yang kompleks. Klaim ini tidak berdasar pada data empiris dan cenderung merendahkan martabat kolektif bangsa. Ia menyebut kenyamanan alam sebagai akar semua masalah, padahal itu hanya satu variabel kecil dari sistem sosial yang jauh lebih luas. Kita harus hati-hati dengan narasi seperti ini, karena bisa menyesatkan kesadaran publik. Masyarakat Indonesia bukanlah entitas tunggal yang bisa dikarakterisasi secara homogen. Realitasnya, masyarakat Indonesia sangat beragam secara etnis, kelas, budaya, hingga struktur sosial. Ada petani yang bangun sebelum subuh, ada buruh yang bekerja lebih dari 12 jam sehari, ada anak muda yang mendirikan startup teknologi dari desa terpencil. Narasi yang mengabaikan keberagaman ini bukan hanya keliru, tapi juga berbahaya. Menggeneralisasi satu bangsa dengan label-label negatif adalah bentuk intelektualisme yang malas. Bahkan dalam ilmu sosial paling dasar, kita diajarkan untuk menghindari simplifikasi atas fenomena kompleks. Guru Gembul tidak membedakan antara gejala dan akar masalah. Ia menyebut dampak sosial sebagai penyebab, bukan akibat. Ini adalah kesalahan logika yang fatal. Ketika kemalasan dianggap penyebab kemiskinan, kita sedang mengabaikan sistem ekonomi, pendidikan, dan distribusi sumber daya yang timpang. Selain itu, narasi yang dia sampaikan cenderung elitis dan melecehkan publik. Seolah-olah hanya ia yang berpikir, dan rakyat hanyalah massa pasif yang tak mampu apa-apa. Dalam diskursus publik yang sehat, kita seharusnya membangun, bukan merendahkan. Kita seharusnya mendorong dialog, bukan menggurui dari menara gading. Sangat penting untuk mengkritisi narasi yang dibungkus dengan gaya retoris, tetapi kosong dari landasan ilmiah. Kita tidak bisa melawan kebodohan dengan kesombongan. Kita butuh kerendahan hati dalam berpikir, dan keberanian untuk melihat kompleksitas realitas secara jujur. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa tuduhan yang dilemparkan kepada masyarakat justru mengabaikan aktor utama dalam struktur kuasa, elit politik, ekonomi, dan birokrasi. Korupsi, misalnya bukan lahir dari rakyat jelata, tapi dari para pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan jabatan mereka. Jika rakyat melakukan korupsi dalam skala kecil, itu seringkali karena sistem memaksa mereka untuk bertahan hidup. Jadi, siapa sebenarnya yang malas berpikir di sini? Guru Gembul juga gagal menjelaskan dinamika perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dia membekukan karakter bangsa dalam satu potret negatif yang statis, seolah tidak ada harapan atau potensi perubahan. Padahal, dalam sosiologi modern, masyarakat selalu bergerak, selalu berubah. Bahkan dalam kondisi penuh tekanan, manusia bisa menciptakan inovasi dan solidaritas yang luar biasa. Ini tidak terlihat sama sekali dalam narasi Guru Gembul. Terakhir, video tersebut sangat miskin referensi dan data. Tidak ada satupun studi empiris, laporan riset, atau sumber akademik yang digunakan untuk mendukung klaim-klaim besar yang dilemparkan. Ini sangat ironis, karena kontennya justru menyerang masyarakat karena malas berpikir dan tidak suka membaca. Bukankah seharusnya kritik intelektual dimulai dari pembacaan yang benar atas realitas? Maka dari itu, kita harus jujur menyebut bahwa narasi ini bukan narasi ilmiah. Ini hanyalah opini personal yang dibungkus dengan dramatisasi dan generalisasi murahan. Dan opini seperti ini, jika tidak ditanggapi dengan kritis, bisa membentuk kesadaran publik yang keliru, bisa memperkuat mental inferior dan menyebarkan rasa malu yang tidak berdasar. Maka dari itu,
Tanggung jawab kita sebagai warga yang berpikir adalah mengoreksi, meluruskan dan mengajukan narasi tandingan yang lebih jujur, adil, dan berdasarkan data. Bangsa ini terlalu besar, terlalu kompleks, dan terlalu kaya untuk direduksi menjadi sekadar kumpulan orang malas dan munafik. Kita punya PR besar, ya, tapi menyalahkan rakyat adalah bentuk kemalasan berpikir yang sesungguhnya. Salah satu kesalahan mendasar dalam konten Guru Gembul adalah penggunaan generalisasi ekstrim untuk menyimpulkan karakter masyarakat Indonesia. Generalisasi adalah bentuk reduksionisme intelektual yang gagal menangkap keragaman dan kompleksitas realitas sosial. Dalam metodologi ilmu sosial, setiap kesimpulan harus berdasar pada data empiris dan pemahaman konteks yang mendalam, bukan asumsi yang dibangun dari pengamatan sepihak. Mengklaim bahwa masyarakat Indonesia secara umum malas berpikir dan malas bekerja adalah bentuk bias kultural yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tidak ada indikator sosiologis yang dapat memverifikasi pernyataan itu secara menyeluruh. Bahkan, banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki etos kerja tinggi di sektor informal, komunitas agraris, dan wirausaha mikro yang bertahan dalam tekanan ekonomi luar biasa. Tuduhan seperti itu juga mengandung potensi kolonialitas, yakni mengadopsi pandangan lama kolonial yang menggambarkan bangsa jajahan sebagai inferior dan tidak rasional. Ini adalah warisan pandangan Barat yang menjustifikasi penjajahan dengan menganggap bangsa terjajah sebagai malas dan tidak produktif. Ironisnya, Guru Gembul justru mereproduksi pandangan itu, sadar atau tidak. Dalam antropologi budaya, budaya malas bukanlah sesuatu yang melekat secara esensial pada etnis atau bangsa tertentu. Ia terbentuk oleh sistem, kebijakan, dan struktur peluang. Ketika negara gagal menciptakan akses pendidikan berkualitas, lapangan kerja yang layak, dan jaminan sosial yang adil, maka wajar jika sebagian masyarakat tampak kehilangan semangat. Tapi itu bukan karena karakter, melainkan karena kondisi struktural, mengabaikan faktor-faktor historis seperti kolonialisme, ketimpangan ekonomi, urbanisasi paksa, dan migrasi massal dalam menjelaskan perilaku masyarakat adalah kekeliruan analisis. Seseorang tidak bisa menjelaskan kemiskinan hanya dengan menyalahkan gaya hidup. Itu sama halnya dengan menyalahkan pasien karena sakit, tanpa melihat kualitas rumah sakit dan akses layanan kesehatannya. Guru Gembul juga cenderung menuduh masyarakat takut berpikir dan inferior secara intelektual. Padahal, inferioritas ini justru bisa jadi akibat dari sistem pendidikan yang menekankan hafalan ketimbang berpikir kritis. Lagi-lagi, ini bukan soal karakter bawaan, tetapi produk dari sistem yang dibangun dan dipertahankan oleh kebijakan negara. Narasi yang terlalu menyalahkan rakyat justru membuat kita buta terhadap masalah struktural yang sesungguhnya. Dan lebih dari itu, ia bisa menumbuhkan mentalitas self-hatred, benci diri sendiri, di tengah masyarakat. Ini berbahaya bagi upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Orang yang terus-menerus diberitahu bahwa dirinya malas, bodoh, dan tidak berguna, lama-lama akan percaya dan menyerah. Dalam studi psikologi sosial, ada yang disebut efek Pygmalion, yaitu ketika ekspektasi negatif terhadap seseorang akan menurunkan performanya karena ia merasa tidak mampu. Maka dari itu, narasi yang negatif secara terus-menerus terhadap bangsa sendiri justru kontraproduktif. Diskursus publik yang sehat seharusnya mendorong masyarakat untuk berkembang, bukan mengecilkan hati. Kritik harus berdasar pada data, empati, dan tujuan membangun. Kita boleh mengkritik, tetapi harus tahu siapa yang layak dikritik dan bagaimana cara melakukannya. Menyederhanakan masalah dan menyalahkan rakyat adalah bentuk kegagalan berpikir kritis. Narasi ini juga luput melihat praktik perlawanan sosial yang telah dilakukan oleh banyak komunitas di Indonesia. Dari gerakan lingkungan hidup, koperasi warga, komunitas literasi, hingga inovasi sosial di akar rumput, semua itu adalah bukti bahwa masyarakat kita tidak pasif dan tidak inferior. Mereka hanya jarang mendapat panggung. Dengan demikian, kritik harus diarahkan pada struktur ketimpangan, bukan pada rakyat yang menjadi korban dari sistem itu. Membebaskan masyarakat dari ketertinggalan bukan dengan mencaci mereka, tetapi dengan memperkuat institusi, akses pendidikan, dan partisipasi publik.
Dan itulah yang gagal disampaikan oleh narasi Guru Gembul. Guru Gembul berulang kali menyalahkan karakter individu rakyat sebagai akar masalah sosial, seperti korupsi, kemiskinan, dan kebodohan. Padahal, pendekatan ilmiah dalam ilmu sosial justru menempatkan struktur sebagai penentu utama pola perilaku masyarakat. Kesalahan logika dalam menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi isu moral individual adalah bentuk dari apa yang disebut victim blaming. Dalam kajian politik dan ekonomi, korupsi tidak lahir dari moral individu semata, tetapi dari lemahnya institusi dan kontrol terhadap kekuasaan. Teori-teori seperti yang dikembangkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail menyebut bahwa korupsi tumbuh subur dalam sistem yang eksklusif dan tidak akuntabel. Ketika lembaga pengawas tidak independen, hukum bisa dibeli, dan jabatan diperoleh karena relasi kekerabatan, maka penyimpangan menjadi konsekuensi sistemik. Dengan kata lain, rakyat tidak menjadi koruptor karena mereka malas atau bodoh. Mereka melakukannya karena sistem membuka celah dan bahkan kadang mendorong untuk melakukan pelanggaran demi bertahan hidup. Contoh paling konkret adalah pungutan liar di sektor pelayanan publik yang terjadi karena gaji pegawai tidak mencukupi, pengawasan lemah, dan budaya laporan yang represif. Salah satu kesalahan fatal dalam argumen Guru Gembul adalah tidak membedakan antara agency, pilihan individu, dan structure, batasan sistem. Dalam banyak kasus, agensi masyarakat dibatasi oleh struktur yang tidak adil. Ketika pilihan yang tersedia hanya sedikit dan penuh risiko, maka rasionalitas masyarakat bisa berbeda dari apa yang diasumsikan oleh moral kelas menengah. Selain itu, dalam konteks pembangunan, kemiskinan struktural merupakan konsep kunci yang menjelaskan mengapa masyarakat terperangkap dalam siklus kemiskinan. Ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, modal usaha dan koneksi sosial membuat mobilitas sosial menjadi sangat lambat. Menyalahkan masyarakat miskin atas kondisi mereka sendiri adalah bentuk kekejaman intelektual. Jika kita melihat data Badan Pusat Statistik, BPS, dan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat, tetapi kesenjangan sosial tetap tinggi. Artinya, perbaikan bukan tidak ada, tetapi tidak merata. Dan ketidakmerataan ini adalah masalah kebijakan publik, bukan masalah malas atau rajin. Di sisi lain, membangun narasi bahwa seluruh rakyat menyukai zona nyaman dan takut tantangan justru memutihkan peran elite dalam menciptakan status quo. Bagaimana bisa kita mendorong perubahan jika kita buta terhadap dominasi kekuasaan yang mempertahankan ketimpangan demi kepentingan politik dan ekonomi? Guru Gembul juga gagal memahami bahwa kemiskinan dan korupsi di negara-negara mayoritas Muslim bukan soal agama atau budaya, tetapi hasil dari struktur kekuasaan yang otoriter, institusi yang tidak independen, dan ekonomi yang dikuasai segelintir elit. Banyak studi oleh Transparency International dan World Bank menyebut hal ini. Masyarakat akan memilih jalur yang legal, adil, dan produktif bila negara menyediakan sistem yang memungkinkan. Ketika semua akses tertutup, jalur informal dan bahkan ilegal menjadi satu-satunya cara untuk bertahan. Ini bukan karena karakter jahat, tetapi karena sistem gagal menjalankan fungsinya. Dengan menyalahkan rakyat atas korupsi dan kemiskinan, Guru Gembul justru membebaskan elit dari tanggung jawabnya. Ini adalah bentuk pembalikan logika. Yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang memegang kuasa, bukan mereka yang menjadi korban sistem. Sosiolog seperti Pierre Bourdieu mengajarkan bahwa kapital sosial, budaya, dan ekonomi sangat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang gagal, kita harus bertanya, peluang apa yang tersedia baginya sejak awal? Apa yang diwarisi dari sistem sosial yang dia lahirkan ke dalamnya? Kritik sosial yang sehat tidak boleh berhenti pada moral individu. Ia harus menggugat sistem, menggugat kebijakan, dan menuntut keadilan struktural. Tanpa itu, semua kritik hanya akan menjadi semacam khotbah elitis yang menyalahkan rakyat dan melindungi status quo. Dengan demikian, pendekatan Guru Gembul bukan hanya tidak ilmiah, tapi juga berbahaya jika diterima tanpa kritik. Ia bisa mengaburkan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas krisis sosial di negeri ini. Maka tugas kita adalah membongkar narasi ini dan menggantinya dengan pemahaman yang lebih adil,
berbasis data, dan berpihak pada kebenaran struktural. Guru Gembul menyebut religiusitas masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang formalistik dan dangkal, bahkan dianggap sebagai sumber kemunduran. Ini adalah pandangan yang keliru dan sangat tidak proporsional. Dalam ilmu sosiologi, religiusitas memiliki dimensi sosial yang sangat penting dalam membangun solidaritas, etika kolektif, dan partisipasi sosial. Durkheim, misalnya, menjelaskan bahwa agama berfungsi menyatukan masyarakat melalui nilai-nilai bersama. Banyak studi menunjukkan bahwa komunitas religius di Indonesia justru berperan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, hingga bantuan kemanusiaan. Pesantren, majelis taklim, dan organisasi zakat menjadi motor penggerak berbagai perubahan positif di level akar rumput. Meremehkan peran mereka berarti menutup mata terhadap realitas sosial yang nyata. Religiusitas di Indonesia memang unik, seringkali lebih bersifat komunal, tetapi itu bukan kelemahan, justru kekuatan sosial. Lebih jauh dalam kondisi lemahnya institusi negara, komunitas religius sering menjadi tumpuan solidaritas dan perlindungan sosial. Di banyak wilayah, nilai-nilai keagamaan menjadi benteng terakhir masyarakat terhadap krisis moral dan ekonomi. Menyimpulkan bahwa religiusitas adalah penyebab kemunduran tanpa melihat konteks institusional dan struktural adalah kesalahan analisis. Tentu, tidak semua ekspresi religius bebas dari masalah, tetapi menggeneralisasi bahwa semua bentuk religiusitas adalah kepalsuan hanya mencerminkan bias pribadi, bukan analisa ilmiah. Kita perlu membedakan antara penggunaan agama untuk kepentingan kekuasaan dan ekspresi keimanan yang tulus dari masyarakat. Dengan demikian, narasi Guru Gembul soal religiusitas bukan hanya tidak ilmiah, tetapi juga berpotensi menyinggung keyakinan banyak orang tanpa dasar yang kuat. Guru Gembul menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak inovatif, malas bekerja, dan hanya konsumeris. Pernyataan ini mengabaikan fakta-fakta empiris terkait pertumbuhan kewirausahaan, startup digital, dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Ini adalah indikator produktivitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu pasar teknologi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan pelaku usaha kecil yang bertransformasi melalui platform digital. Dari Gojek, Tokopedia, hingga inovasi di bidang pendidikan dan pertanian digital, masyarakat menunjukkan kemampuan adaptif dan inovatif yang tinggi. Klaim bahwa inovasi dihambat oleh budaya malas tidak berdiri di atas realitas yang ada. Memang benar bahwa ada tantangan dalam pendidikan dan riset, tetapi itu tidak serta-merta membenarkan narasi bahwa masyarakat tidak produktif. Banyak keterbatasan inovasi justru berasal dari minimnya dukungan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, dan sistem birokrasi yang menghambat. Artinya, kendalanya struktural, bukan karena karakter pribadi bangsa. Stigma bahwa rakyat hanya ingin zona nyaman juga keliru. Banyak pekerja informal yang mengambil risiko besar setiap hari tanpa jaminan keselamatan kerja. Mereka justru adalah representasi dari semangat bertahan dan beradaptasi dalam kondisi penuh ketidakpastian. Guru Gembul gagal menangkap semangat ini. Oleh karena itu, menilai masyarakat hanya dari sisi konsumsi tanpa mempertimbangkan konteks produksi adalah cara pandang yang parsial dan tidak adil. Produktivitas bangsa tidak bisa diukur hanya dari kacamata urban dan akademik, melainkan harus mencakup realitas kerja keras di sektor informal dan akar rumput. Inilah yang luput dari narasi yang disampaikan secara elitis dan simplistik itu. Narasi Guru Gembul yang cenderung merendahkan rakyat secara kolektif menunjukkan pola pikir elitis yang berbahaya. Ia menyajikan pandangan top-down, seolah-olah rakyat hanya bisa diperbaiki dari luar, dari segelintir orang yang merasa paling tahu. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi, di mana perubahan sejati berasal dari kesadaran kolektif, bukan ceramah satu arah. Lebih jauh lagi, narasi tersebut mengalami cedera sejarah karena memutus konteks masa lalu yang sangat menentukan kondisi saat ini. Ia tidak membahas bagaimana kolonialisme menciptakan struktur ekonomi eksploitatif yang masih membekas. Ia juga mengabaikan peran Orde Baru dalam membentuk budaya birokratis yang koruptif dan sentralistik.
dengan menuduh masyarakat terlalu tunduk pada masa lalu, namun dalam waktu yang sama tidak mengkritik sistem pewarisan kekuasaan feodal dalam birokrasi. Guru Gembul jatuh ke dalam kontradiksi. Ia mengkritik feodalisme tapi melupakan bagaimana feodalisme justru dipelihara oleh sistem politik modern. Ini menunjukkan kelemahan konseptual dalam argumentasinya. Elitisme yang tidak reflektif seringkali melahirkan sikap meremehkan pengalaman hidup masyarakat biasa. Padahal, pengalaman itu mengandung pengetahuan kontekstual yang sangat penting dalam memahami realitas sosial. Kita tidak bisa memaksa rakyat agar seperti kita bayangkan, tanpa terlebih dahulu memahami kondisi dan perjuangan mereka. Menyepelekan rakyat dan menyamakan mereka dengan kumpulan penghayal yang pasrah bukan hanya tidak adil, tetapi juga bisa menimbulkan alienasi. Rakyat yang merasa tidak dipahami akan kehilangan kepercayaan pada narasi perubahan. Ini berbahaya karena bisa menumbuhkan sikap apatis yang justru memperkuat stagnasi yang dikritik itu sendiri. Oleh karena itu, kritik sosial harus bersifat dialogis, bukan monologis. Ia harus lahir dari empati dan pemahaman, bukan dari rasa superioritas intelektual. Hanya dengan cara itu, transformasi sosial bisa dimulai dari kesadaran bersama, bukan dari tudingan sepihak. Sudah saatnya kita membongkar narasi-narasi menyederhanakan yang hanya menyalahkan rakyat tanpa memahami sistem yang melingkupinya. Kritik terhadap bangsa ini harus dibangun dengan data, empati, dan tanggung jawab moral. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan menanamkan rasa rendah diri kolektif. Narasi perubahan harus menciptakan harapan, bukan memperkuat stigma. Pendidikan, partisipasi politik, dan keadilan ekonomi adalah solusi nyata, bukan hanya retorika tentang kemalasan atau inferioritas. Kita butuh ruang berpikir yang bebas dari rasa takut, bukan takut berpikir karena takut berbeda. Dan yang paling penting, kita butuh kritik yang memberdayakan, bukan merendahkan. Sebagai bangsa, kita bukan korban dari alam yang terlalu nyaman, tapi dari sistem yang terlalu lama dibiarkan timpang. Saatnya kita berdiri, berpikir, dan bertindak sebagai warga negara yang setara, cerdas, dan berdaya. Mari kita lawan narasi yang merendahkan dengan narasi yang mencerdaskan.